Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sangat luar biasa, begitu luar biasa nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan subuh berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai menghadapnya ridho dan ampunannya. Dan juga mudah-mudahan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, Allah segera memberi kesembuhan dan Allah angkat penyakit. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga bagi saudara-saudara kita yang sedang mendapat kesulitan, mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bagi bapak-bapak yang poligami dan diizinkan sama istrinya. Iya. Kayaknya kalau cerita masalah poligami mungkin belum boleh ya Pak Haji? Boleh ya. Kemarin kan kita melihat bagaimana sih debat capres dengan cawapres. Kita akan membicarakan tentang masalah perdebatan antara monogami sama poligami ini. Kemarin kan kita rame di TikTok ya Pak ya, bahwa lelaki yang berpoligami itu lebih hebat daripada yang tidak berpoligami, kan begitu Pak? Yang namanya kalau nikah 4 kali itu katanya Superman, dibilang itu sampaikan ke Ustaz. Kalau yang namanya 3 istrinya itu gentleman, kalau yang 2 itu real man katanya, kalau istrinya yang 1 itu cemen. Betul itu Pak. Ada juga yang mengatakan pokoknya kalau laki-laki itu pasti suka nyandung, kalau perempuan tidak suka dicandungnya. Jadi kalau laki-laki cuma 1 itu perlu diruqyah. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya orang terbaik itu adalah orang yang paling banyak istrinya. Kan begitu Pak. Inilah yang dijadikan jadi sebagai hadis ini. Ada beberapa yang berbeda pendapat ulama itu bahwa ini merupakan anjuran. Jadi kalau istrinya lebih dari 1 pun itu hebat Pak. Apalagi kalau laki itu, suaminya itu bisa membahagiakan istrinya. Kalau sudah bisa membahagiakan istrinya itu luar biasa. Apalagi kalau istrinya banyak, bisa membahagiakan istri-istrinya. Ini kan jadi luar biasa. Udah banyak kemudian bisa membahagiakan. Sebagaimana kata Rasulullah bahwa lelaki orang sebaik-baiknya lelaki adalah orang yang paling baik terhadap istri dan keluarganya. Itu Pak hadisnya itu. Jadi kalau istrinya banyak kemudian bisa dibahagiakan, itu lebih bagus lagi. Apalagi kalau ditambah dengan hadisnya itu, kalau ternyata istri-istrinya itu penyayang dan subur, nah ini tentunya akan menambah jumlah anak keturunan. Itu lebih baik lagi, karena
sehingga apa, sebagaimana dikatakan di dalam hadisnya bahwa nikahilah kalian wanita yang penyayang dan subur, karena saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Nah ini jadi ada 3 hadis. Jadi yang pertama itu orang yang terbaik itu istrinya yang banyak, kemudian bisa membahagiakan istri-istrinya, kemudian juga kalau istrinya itu penyayang dan subur, itu akan tambah banyak. Jadi jadi makanya kalau lebih baik kan ya, kalau dilihat dari sini istrinya kan lebih baik, banyak Pak, daripada dibilang cemen kan gitu ya. Ya, nah kan seperti itu Pak ya, bahwa poligami itu katanya kan memecahkan masalah, justru akan menimbulkan masalah. Memang setiap masalah itu kan pasti ada berkah, tetapi apakah kita bisa memecahkan masalah itu sehingga mendapatkan keberkahan? Nah Bapak dan sebetulnya ya katanya kalau poligami itu kayak ini Pak, kayak porsi makan. Kalau kita biasa makan 1 piring, bagaimana kalau kita paksakan menjadi 2 piring? Bisa muntah, bisa sakit perut, dan akan menimbulkan biaya baru. Nah, bagaimana kalau kita biasa makan 2 piring satu hari, 1 kali makan, kalau kita kurangi jadi 1 piring, bisa kelaparan. Tetapi kan yang namanya bisa dikurangi dengan cara dikurangi itu karena ya karena kekurangan yang kurang modal ke kantong lagi kempes saya kempes, tentunya bisa kita kurangi jadi 1 piring, tetapi jangan sampai kita mengambil jatah makan punya istri atau punya anak. Kalau tidak, supaya tetap bisa makan 2 piring, makanya puasa nanti malam makan 2 piring. Nah itu seperti apa untuk jalan keluarnya. Nah yang sekarang itu masalahnya tuh memang betul ya, akan yang namanya kadang-kadang kan bukan anak-anak saja ya, bapak-bapak, aki-aki juga kalau lihat wanita cantik itu kan matanya tuh jelalatan, pengen ya, bukan anak-anak sekarang saja yang jelalatan. Kalau lihat laki itu memang sudah wataknya, kalau lihat wanita itu pasti sampai ke wanita yang cantik, sampai ke wanita yang resek, gembrot, itu dilihat. Kenapa? Karena cantik itu lebih ada kaitannya dengan masalah nafsu. Kalau sudah kita coba cicipi, ternyata biasa saja. Bagaimana istri kita waktu itu, pastikan yang paling cantik ya, istri kita itu paling cantik dulu itu Pak. Setelah kita mencobanya, mencicipinya, biasa saja. Nah sama kalau kita melihat wanita lain, jadi cantik itu berkaitan dengan masalah nafsu. Jadi kalau cantik itu pada saat halal, kalau sudah halal biasa saja, karena kan kita sudah bukan sudah menikmati, sudah menggarapnya gitu ya. Itu biasanya, coba aja sekarang Bapak lihat wanita cantik semelohe,
Itu kemudian kita coba, oh ternyata biasa saja. Karena yang namanya cantik itu berkaitan dengan nafsu. Nah, Bapak, Ibu, ya mohon maaf Ibu ya, ini masalah poligami. Karena bukan apa-apa Bu. Kenapa Pak Toto ini ngomongnya poligami, terus kenapa Pak Toto tidak? Terus terang saya angkat bendera putih, nyari kecil Pak. Kalau keinginan ada Pak, tapi saya membayangkan ada juga temannya yang poligami. Ternyata Pak, pada saat monogami itu, kalau kita kurang terlambat saja Pak, istri itu, aduh si papa kalinya sampai pontang-panting, kesian, merasa iba istri itu Pak. Tapi setelah poligami, timang hari tinu ngorama, menit kanu ngorama nih tepat waktu hari ke urang mah terlambat wae kadang itu Pak. Padahal itu hal yang kecil Pak. Gara-gara terlambat sedikit saja itu menjadi masalah. Nah oleh karena itu, lebih baik saya menyerah saja. Kenapa? Bukan apa-apa Pak. Gitu. Istri banyak, anak banyak, itu kan sangat bagus Pak, keren, luar biasa pokoknya, menjadi jempol. Tetapi kan jangan sampai, karena ada kewajiban kita itu untuk mencukupi, untuk memberi nafkah. Kan untuk memberi nafkah, jangan dipaksakan. Kalau kita kayak tadi makan, kalau kita hanya bisa memberi nafkah untuk satu orangnya, cukuplah, itu sikap bijak gitu. Satu orang saja itu Pak. Iya, jangan sampai yang namanya poligami itu sunnah atau bukan sunnah. Betul, jangan sampai itu dikatakan sunnah. Ini masalah hak dan kewajiban. Masalah hak dan kewajiban, jadi bukan masalah sunnah atau tidak sunnah. Oh ini sunnah. Masalah hak dan kewajiban. Kalau kita kewajibannya kita bisa penuhi, ya. Contohnya saja, pada saat seorang pemuda yang tidak kawin, Nabi kan nyatakan nikahlah kan gitu. Tapi kalau ternyata tidak bisa mencukupinya, maka lebih baik berpuasa kan seperti itu. Jadi bukan masalah sunnah tidak sunnahnya, tapi ini masalah hak dan kewajiban, kemampuan untuk memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Jadi bukan apalagi pensiunan gini boro-boro mau 2, mau 3, mau 4, 1 juga aduh sudah mulai banyak terlilit hutang gitu ya. Ini berat. Jadi bukan saya juga pengen poligami, tapi kan menyesuaikan diri ya. Pokoknya untuk sementara ini angkat bendera putih lah. Ya, mungkin kayak Pak Marna masih mungkin juga nih. Ya, masalahnya hari ini bukan takut sama istri, takut karena kan kata Nabi juga ada satu lupa hadisnya. Jadi ada yang pernah dikatakan oleh Pak Ustadz Ahmad Maulana, bukan ini hadis Ahmad ya kayak hadis Ahmad itu katanya cukuplah sebagai dosa yang bisa membinasakan. Cukuplah sebagai dosa yang dapat membinasakan seseorang bila ia menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini yang beberapa. Jadi akan membinasakan kita kalau kita menelantarkan apa yang menjadi tanggungannya. Nah jangan sampai seperti itu. Istri banyak, anak banyak, ternyata kita telantarkan. Itulah yang akan membinasakan kita. Nah ini makanya hati-hatilah Pak. Lebih baik kan daripada
monogami mendingan poligami kalau mampu. Nah kayak Pak Haji kan masih bisa Pak Haji itu ya Pak Haji aja apalagi masih bisa. Ya. Sayang Pak, ini kan bagaimana ya kan kita bisa merasakan kalau 3-4 juga kan cukup 2 atau 3. Kalau saya terus terang aja ngomong aja katanya poligami, tetapi ternyata tidak bisa dipraktekkan. Bukan tidak bisa dipraktekkan. Ya belum bisa dipraktekkan ya. Ya kalau pensiunan kan berat, siapa tahu ada rezeki banyak aja. Ya. Kalau misalnya kita menjual sesuatu kemudian ada untungnya, misalnya kita jual mesin ini ada untungnya, kita nikah lagi. Nah, jadi bapak-bapak mungkin memang kalau kita punya istri 4 kemudian punya anak lebih, tentunya itu harapan wanita dan laki-laki itu terus terang keren. Tapi kalau dengan catatan kita tidak menelantarkan. Kalau sudah menelantarkan, kita harus bijak, lebih baik 1 saja. Tapi kalau misalnya saya cukup 2 saja, jadi nggak usah tanggung-tanggung. Memang dia ada di tadi ya bahwa sesungguhnya orang terbaik itu adalah orang yang paling banyak istrinya. Itu yang dikatakan. Ini barangkali yang ada salah penafsiran. Seolah-olah yang banyak itu orang yang terbaik. Tetapi itu mungkin merupakan deskripsi Nabi. Saya itu orang terbaik dan juga istrinya banyak. Jadi, tapi bukan anjuran untuk lebih dari 4. Nah itu mungkin bapak-bapak kalau mau diperpanjang lagi, dijelaskan lagi, ini kan tergantung amplopnya juga ini. Ya, jadi jangan lama-lama Pak, jangan menunggu. Kalau ada niat, kemudian kita mampu, coba aja Pak pikirkan. Cuman akan lebih, memang tidak perlu izin istri, tetapi ini masalah etika, etis atau tidak etis. Bila perlu, introspeksi diri dulu. Ini nafsu atau memang ini keinginan karena Allah? Itu yang utama Pak. Kemudian coba bicarakan baik-baik sama anak, sama istri. So kamu wanita, bila perlu disuruh sama istri, pilihkan kan. Kemudian akan lebih bagus lagi bicarakan sama orang tua. Apalagi kalau sama mertua. Wah luar biasa Pak, izin sama mertua. Ibu, bapak, punten abdi teh aya rencana bade nikah deui dit bade objek pesan takol mungkin ya. Ya, mungkin Pak jawabannya alhamdulillah ya boga minang kita yang nikah deui. Sok mangga cek enggak ada itu jawab. Mungkin ini masalah etis Pak ya, etika, masalah etika. Jadi kalau tidak perlu izin. Apalagi kemudian minta juga pendapat sama Pak Haji tentang Jumahaya beda rencana dari nikah. Sok kita kayak diambil kan tidak mungkin kalau sahabat yang baik tidak seperti itu kan. Mungkin itu Bapak dan Ibu, mohon maaf ada yang kurang berkenan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya kacanya. Alhamdulillah.